tapi juga bisa terjadi di dunia maya. Yang paling bisa kita lakukan sebenarnya di dunia maya adalah mengedukasi saja kenapa almarhum itu bisa lama mendapatkan kamar. Kasus meninggalnya Yurizal Tricahirawan, pasien BPJS asal Bogor, yang sempat viral setelah mengeluh menunggu 8 jam tanpa ruang rawat, kembali menjadi sorotan setelah tenaga kesehatan bernama Widya Rini yang sebelumnya melontarkan komentar menghina mendatangi langsung kediaman keluarga di Kota Batu, Kabupaten Bogor. Dalam pertemuan emosional itu, Widya mengakui kesalahannya atas cuitan yang ia buat sebelum Yurizal meninggal dunia, lalu memohon maaf secara langsung kepada ayah, ibu, dan kakak korban, menyatakan penyesalan mendalam dan berharap keluarga bersedia memaafkan perbuatannya yang telah melukai hati mereka. Menanggapi permintaan maaf tersebut, Ibunda Yurizal menyatakan sudah memaafkan Widya atas nama keluarga, namun berpesan agar kejadian serupa tidak terulang kepada siapapun di kemudian hari, sembari berharap sang anak kini tenang di sisinya. Berbeda dengan sikap Ibunda, kakak Yurizal justru enggan menanggapi lebih jauh dan hanya menjawab singkat bahwa persoalan tersebut sudah selesai. Sementara itu, adik kandung Yurizal sebelumnya menegaskan keluarga memilih bersikap lebih bijak dan tidak membalas dengan kemarahan meski menyimpan kekecewaan mendalam. Nah, gimana nih menurut netizen terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada sebuah postingan di tweet seperti ini. Jadi beliau intinya curhat 8 jam belum dapat ruangan tapi gak mau sepil nama rumah sakitnya karena pakai BPJS. Namun sangat disayangkan isi dari komentarnya. Itu sangat miris sekali, seperti bukan ketikan layaknya manusia yang punya moral dan hati nurani. Mereka semua orang berpendidikan, orang yang agamis, dan bahkan ada seorang dokter. Sungguh tidak pantas rasanya memberikan komentar seperti itu. Dan 2 hari yang lalu sepupunya itu membalas postingan abang ini yang menyatakan bahwa yang membuat postingan ini sudah meninggal pada tanggal 30 Juli. Apa kabar kalian yang membuat komentar jahat pada postingan abang ini? Menurut Albert Bandula, manusia bisa seperti itu, manusia bisa mati rasa bersalahnya atau tidak merasa bersalah itu ketika dalam 4 posisi. Pertama, menganggap korban pantas diperlakukan begitu. Yang kedua, menganggap itu hanya bercanda. Ketiga, menganggap semua orang juga melakukannya. Dan keempat, menganggap dampaknya tidak besar. Apapun itu, mungkin kalian merasa ini hanya bercanda, kemudian menganggap dampaknya tidak besar. Tapi satu lagi, kita tidak pernah berada di posisi abang itu. Gimana beliau gentingnya ketika 8 jam belum dapat ruangan. Jadi stop komentar-komentar seperti ini. Kita manusia yang bermoral, kita manusia yang punya empati. Pernah nggak kalian mikir kenapa satu postingan di media sosial bisa langsung berdampak besar ke karir dan nama baik institusi? Lagi ramai isu oknum dokter PPDS yang diduga melontarkan kata-kata kurang berempati ke pasien BPJS. Berita ini bukan cuma soal siapa yang salah, tapi jadi pengingat penting soal batas antara ruang pribadi dan tanggung jawab profesi di media sosial. Di era digital, ada 2 aturan emas yang wajib kita pegang. Pertama, aturan batas profesi. Saat kita menyandang suatu profesi, etika dan rasa empati itu melekat 24 jam, bahkan di akun pribadi sekalipun. Yang kedua, jejak digital abadi. Emosi saat mengetik itu cuma hitungan detik, tapi dampaknya bisa bertahan bertahun-tahun. Empati dan rasa hormat ke sesama itu cerminan profesionalisme yang sesungguhnya. Menjaga lisan dan jari di ruang publik adalah bentuk pelayanan terbaik kita sebagai sesama manusia. Menurut kalian, oknum yang bikin gaduh di media sosial begini, mending dikasih sanksi apaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Duka cita bagaimana? Kan kamu yang tulis. Potong saja nadinya Kak biar cepat dilayani. Dan ini harusnya tidak cukup sampai minta maaf saja. Harus diproses, dipecat agar tidak lagi terjadi seperti ini. Tenaga medis ya, nakes yang tidak profesional, apalagi terhadap pemakai BPJS. Karena orang yang pakai BPJS itu juga bayar. Sakit nggak sakit kudu bayar. Wajib untuk kegiatan apapun harus ada kartu BPJS, paham? Dan banyak sekali keluhan masalah ini. Pelayanannya akan beda kalau orang yang bawa pakai BPJS dengan yang pakai asuransi swasta. Semoga ini pembelajaran untuk kedepannya tidak terjadi lagi seperti ini. Sangat menyakitkan bagi rakyat kecil. Please deh, jangan sekali-sekali melihat status orang kalau untuk menyelamatkan nyawa. Semua nyawa itu berharga, tidak memandang dia presiden atau rakyat jelata. Dan saya berharap nakes-nakes seperti ini harus segera dipecat dan dihukum setimpal untuk pembelajaran bagi yang lainnya. Karena setiap nyawa rakyat Indonesia sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Teman-teman kalau kerja memilih untuk melayani publik, pastilah sudah siap dengan kondisi kita akan diprotes, bukan hanya di dunia nyata, tapi juga bisa terjadi di dunia maya. Yang paling bisa kita lakukan sebenarnya di dunia maya adalah mengedukasi saja kenapa almarhum itu bisa lama mendapatkan kamar. Cukup. Barangkali teman-teman sudah terlalu lelah ya bekerja dan menghadapi orang-orang yang mengkomplain di dunia nyata, lalu seperti mendapatkan pintu ajaib untuk melampiaskan kemarahannya di sosial media, dan itu tidak baik. Jadi sebenarnya sayangkan sekali ya, padahal almarhum itu juga tidak berkata-kata kasar. Kalau mau kesel-keselan nih, pahit-pahitnya ya pas duduk aja lah sama teman-teman sejawat, ngobrol sambil minum kopi atau makan siang, kita berkeluh kesah, kan lebih nyaman ya, dapat solusi lagi. Kalau yang di hadapan kita senior, barangkali dia sudah pernah mengalami dan punya trik khusus untuk mengedukasi pasien secara cepat, praktis, dan juga tidak menyakiti. Sakit itu nggak enak. Lebih nggak enak ketimbang kalian membaca tulisan-tulisan yang barangkali menyudutkan pekerjaan kalian. Lapangkan hati, jernihkan kepala. Kalau lagi capek, tonton saja komedi. Gak usah tonton hal-hal atau baca hal-hal yang memungkinkan kita ke-trigger, sehingga tidak membuat kita mengeluarkan karakter Anda sebenarnya di dunia nyata. Kenapa banyak nakes yang membuli Yurizal ya? Karena ya bayarannya kecil, pekerjaannya banyak, mereka burn out ya, tapi gajinya berapa? 30.000 per pasien, itu kata dokter Gia ya, kalau pasien BPJS. Jadi misalnya kamu kecelakaan, kemudian dijahit, itu bayarannya 30.000. Kemudian kamu panas, demam, ke IGD, itu juga 30.000 per pasien. Kemudian gaji perawat ya, tambah kecil banget. Ini ada tetanggaku cuma 800.000 sebulan, itu dia di rumah sakit kecil ya, rumah sakit swasta, dikit banget ya, gak sesuai dengan kerjanya, dengan dia kuliah, pendidikan, lama banget ya. Apalagi dokter itu sampai 4 tahun. Makanya mereka melampiaskannya di sosial media ya, di thread ini. Apalagi Yurizal ini, dia mengeluh yang gak dapet tempat tidur, gak dapet kamar, sudah 8 jam menunggu. Tapi ternyata Yurizal ini telah meninggal dunia ya. Dan banyak nakes-nakes yang nyuruh dia untuk ke kamar jenazah aja, nanti cepet langsung. Beneran malahan. Padahal cuma bercanda ya, tapi kok seperti doa gitu ya untuk Yuri. Padahal Yurizal ini selama hidupnya itu baik. Dia adalah IO ya, bekerja di event organizer, di acara-acara, dia sangat baik sekali. Tapi kalau sepengalaman aku ya, aku pasien BPJS, kemudian di rumah sakit itu ya nggak masalah sih, ya dapat kamar aja, kemudian di
layani sama dengan orang lain sebaik mungkin. Gak pernah gitu merasakan apa yang dikomplain orang-orang kayak gitu. Tapi ya kan beda-beda ya satu orang dengan orang lain. Salah satu pengalaman terburukku adalah ketika aku kan panuan ya, kemudian ke puskesmas, tanya gini, aku kena panu ini, gatal nggak, mengganggu nggak, ditanya gitu dong. Kemudian nggak mengganggu sih, kan di dalam sini ya, di baju. Kemudian nggak dikasih obat, nggak dikasih ketogenazol. Akhirnya apa? Aku pergi ke apotek sendiri beli ketogenazol sendiri. Karena menurut nakes di puskesmas itu tidak mengganggu. Aduh. Padahal logikanya kalau nggak mengganggu ya ngapain kita ngomong ke dokter? Ya ngapain pergi ke puskesmas? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang rahmatullah seorang masyarakat, seorang warga negara Indonesia yang meninggal akibat telat penanganan. 8 jam tidak dapat ruangan. Dia curhat di media sosial Thread dengan tidak menyebutkan nama rumah sakitnya sama sekali. Tapi apa yang dia dapat? Hujatan dari para nakes, dokter, dan yang lain-lainnya ya. Ya, miris sekali melihat negara ini. Mudah sekali orang menghujat, mudah sekali orang menghina. Apalagi itu dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi ya. Dokter-dokter itu kan bukan berpendidikan yang rendah ya. Semuanya melalui pendidikan yang nggak mudah. Apalagi ada salah satu nakes yang dia kuliah di luar negeri dengan menerima LPDP. Terus dia juga menghujat dan menghina. Dia lupa tuh, LPDP itu dibiayai dari orang yang dia hina itu. Pakai bilang goblok lah, bacot lah. Begini nasib-nasib atau orang-orang nakes kita nih. Ya mungkin hanya beberapa sebagian lah ya, hanya beberapa sebagian. Mudah-mudahan itu hanya oknum ya. Jadi jangan banyak-banyak yang kayak gitu. Pemerintah harus tegas nih melalui Ikatan Dokter Indonesia nih, harus tegas nih. Dokter-dokter yang seperti ini nih udah nira empati nih, nggak punya empati sama sekali. Padahal dokter itu diikat dengan perjanjian tuh, dengan sumpah dokter ya. Gua nggak tahu nih Ikatan Dokter Indonesia apakah akan bergerak untuk memutus atau mencabut izinnya sebagai dokter. Sekalian kalau perlu dikirim aja keluar pulau sana ya, kirim ke Papua sana tuh dokter-dokter kayak gitu, biar mereka bisa merasakan empati yang sebenarnya itu seperti apa. Mudah-mudahan ada tanggapan dari Ikatan Dokter Indonesia. Nakes-nakes yang bajingan, aduh, sulit sekali untuk tidak berkata kasar kepada nakes-nakes yang seperti itu. 8 jam pasien tidak mendapatkan ruangan sehingga akhirnya seminggu kemudian beliau meninggal akibat telat penanganan. Beliau memang pasien BPJS, bukan masalah pasien BPJS, tapi empatinya yang tidak ditampilkan oleh para nakes-nakes itu. Pesan sih cuma satu buat para nakes, tolong layani masyarakat dengan baik. Anda sudah disumpah dokter. Ingat, setiap pasien yang datang ke rumah sakit itu bukan pasien yang sehat. Mereka sedang merasakan sakit dan mereka berharap kepada kalian untuk menolong mereka supaya sembuh. Ya, sekali lagi buat Ikatan Dokter Indonesia, pesan saya, cabut semua izin dokter-dokter itu. Mereka nggak pantas jadi dokter. Terima kasih. Wassalam, merdeka, tapi bingung.